Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Teman-teman kelas hadis Al-Lugh wal Marjan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali dalam kajian virtual yang insya Allah semoga duduknya teman-teman insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan yang insya Allah akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Teman-teman, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Kaki. Semoga ilmu yang akan diberikan insya Allah dapat bermanfaat buat kita semua. Tafadhol Ustaz, hari ini masuk ke hadis 1381 Ustaz. Bab 40. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini sebagai amal soleh yang kelak insya Allah memberatkan timbangan amal-amal kebajikan saat hisab ditegakkan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita masuk pada pembahasan hadis ke-1381 tentang larangan julukan Abu Qasim dan nama-nama yang disunahkan. Kita baca dahulu hadisnya, Ibu. Haditsu Jabir bin Abdullah Haditsu Jabir bin Abdullah al-Ansari qala ulida li rajulin minna gulamun fasammahu al-Qasim faqalatil ansar la na'lika abal Qasim wala nun'imuka 'ainan. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ulida li gulamun fasammaituhu al-Qasim faqalatil ansar la naknika abal Qasim
wala nun'imuka 'ainan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanatil ansar, sammu bismi wala takannau bi kunyati fa innama ana Qasim." Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah Al-Ansyari berkata, ada seorang dari kami dikaruniai anak, lalu dia berkehendak memberi nama anaknya Al-Qasim. Mendengar hal itu, orang-orang Ansor lantas berkata, kami tidak akan memanggil kamu dengan julukan Abu Qasim, dan tidak akan memuliakan kamu dengan itu sekejap pun. Kemudian orang itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukannya. Wahai Rasulullah, aku dikaruniai seorang anak, kemudian aku memberinya nama Al-Qasim. Namun orang-orang Ansor berkata bahwa mereka tidak akan memanggil saya dengan julukan Abu Al-Qasim dan tidak akan memuliakan saya dengan itu sekejap pun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dilakukan kaum Ansor benar. Berilah nama dengan namaku, tapi jangan memberi julukan dengan julukanku, karena aku adalah Qasim atau orang yang membagi-bagi. Hadis ini seperti hadis sebelumnya yang sudah kita bahas ibu-ibu tentang kunyah ataupun julukan. Kunyah ataupun julukan. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW kunyahnya adalah Abul Qasim, yang bapaknya Qasim. Pernah terjadi pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad SAW berada di kuburan Baqi', kemudian seseorang memanggil temannya, ya Abul Qasim, kemudian Rasulullah menoleh. Orang itu mengatakan, tidak engkau yang aku maksud, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah nama untuk anak-anakmu dengan namaku, namun jangan sampai menggunakan kunyahku. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan larangan menggunakan kunyah Abul Qasim seperti kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ini tidak boleh digunakan kunyah Abul Qasim. Baik seseorang itu namanya Muhammad atau selain Muhammad. Namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, itu persis banget. Tapi dalam mazhab Syafi'i, baik namanya Muhammad atau selain Muhammad, tidak boleh menyebut untuk kunyah dirinya sebagai Abul Qasim. Ya. Dalilnya adalah hadis-hadis yang ada pada bab ini. Makanya hendaknya seseorang memilih kunyah selain kunyah Nabi Muhammad, walaupun anaknya Qasim. Biasanya orang itu kunyahnya dinisbatkan kepada anak yang pertama. Anak pertama Qasim, ya, tapi tidak harus dinisbatkan kepada Qasim, bapaknya Qasim, Abul Qasim, karena itu adalah kunyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunyah tidak harus dinisbatkan kepada anaknya. Seperti Umar bin Khattab namanya Abu Hafs. Sedangkan anak-anak beliau tidak ada yang namanya Hafs. Atau sebagian ulama yang tidak punya anak sekalipun seperti Imam Nawawi disebut Abu Zakaria. Padahal beliau tidak menikah dan tidak memiliki anak. Jadi pendapat yang pertama para ummahat terkait dengan hal ini, hukumnya makruh. Hukumnya makruh menjuluki dirinya dengan julukan ataupun kunyah Abul Qasim, baik nama seseorang itu Muhammad atau tidak, atau selain Muhammad. Ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat Imam Malik, beliau mengatakan boleh memberikan atau menjuluki dirinya dengan Abul Qasim, baik namanya itu Muhammad atau selain Muhammad. Sedangkan larangan yang ada dalam hadis ini itu berlaku pada zaman Nabi saja. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka tidak berlaku lagi, karena supaya dafa'ul ishtibah, untuk menolak daripada sesuatu yang tidak jelas, ya, kesamaran di dalam kunyah. Ini kunyah Nabi, karena ini khusus bagi Nabi, kalau ada yang sama nanti jadi repot. Makanya larangan ini berlaku pada zaman Nabi saja. Ini pendapat ulama-ulama Malikiyah.
Ya, jadi boleh saja seseorang namanya Muhammad atau selain Muhammad kemudian memberikan julukan untuk dirinya Abdul Qasim. Larangan tersebut hanya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i ini juga termasuk salah satu pembesar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau merinci ya, sebutan atau julukan Abdul Qasim itu dilarang bagi orang yang namanya Muhammad. Kalau namanya selain Muhammad boleh, tapi yang bagi yang namanya Muhammad maka tidak boleh karena persis dengan nama Nabi dan kunyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga pendapat para ulama terkait dengan penjelasan hadis larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang untuk menjuluki dirinya dengan Abdul Qasim, karena Abdul Qasim hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang memberikan kunyah atau julukan termasuk daripada sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ada julukannya mereka itu. Abdul Qasim, Abu Abdillah, ya Abu siapa, Abu artinya bapak ya. Atau kalau perempuan Ummu siapa. Itu adalah kunyah julukan, tidak disebut namanya langsung, tapi julukannya. Baik, barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya. 1382. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala. Ulida li rajulin minna gulamun fasammahu al-Qasim. Faqulna la nasmika Abul Qasim wala karamah. Fa'akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala sami ibnaka Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki di antara kami ada yang memiliki anak. Kemudian dia memberi nama Al-Qasim. Maka kami berkata, kami tidak akan menjuluki kamu dengan Abu Qasim dan kami tidak akan memuliakannya. Lalu orang tersebut memberitahukan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, berilah nama Abdurrahman kepada anakmu. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama Qasim tidak masalah ya, tidak masalah apalagi untuk saat ini. Yang jadi masalah adalah kunyahnya, julukan Abdul Qasim sebagaimana yang kita jelaskan kepada para ummahat tentang pendapat-pendapat para ulama ya. Pendapat yang terlihat mudah untuk dipraktekkan itu pendapat Imam Malik. Jadi larangan kunyah julukan Abdul Qasim itu berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah wafatnya Nabi tidak berlaku karena salah satu sababnya larangan Nabi di situ ya ketika Nabi Muhammad menoleh untuk panggilan seseorang dikira beliau yang dipanggil ternyata orang lain. Jadi ada iltibas. Iltibas itu ada satu yang tidak jelas, ada campur aduk di sana, artinya siapa yang dimaksud dengan Abdul Qasim. Sedangkan ya Nabi Muhammad jelas salah satu julukan beliau adalah Abdul Qasim, bapaknya Qasim. Jadi tidak masalah ibu-ibu, nama seseorang Qasim ya tidak masalah. Sedangkan julukan seseorang Abdul Qasim itu menjadi perdebatan para ulama dan pendapat Imam Malik bahwasanya hal tersebut larangannya hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena sebabnya jelas bagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa seiring dengan ilatnya, sebabnya. Ketika wujud sebabnya maka hukum itu berlaku, ketika sebabnya tidak ada maka hukum itu tidak berlaku. Kalau hari ini misalnya ada orang yang salah paham tentang Abdul Qasim. Dan siapa rumahnya mana Abdul Qasim? Abdul Qasim kan sudah meninggal Nabi Muhammad ya, itu kan terjadi iltibas, sesuatu yang tidak jelas. Tetapi itu sepertinya tidak mungkin. Makanya Abdul Qasim kunyah atau julukan seseorang itu tidak masalah menurut Imam Malik, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sana ada nama yang dianjurkan oleh Nabi, Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Artinya di antara nama yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang memiliki sifat penghambaan yang disandarkan kepada Allah. Abdullah, hambanya Allah, disandarkan kepada salah satu namanya Abdurrahman, ya, Abdurrahim, Abdul Khaliq, ya, Abdul Khaliq, ya, Abdul Khaliq. Kemudian ya
Abdul Razak dan yang semisalnya. Ini salah satu nama yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Lampu tidur. Hadis berikutnya Ibu 1383. Hadis Abi Hurairah qala qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam sammu bismi wala taknau wala taktanu bi kunyati. Sammu bismi wala taktanu bi kunyati. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah nama dengan namaku dan jangan kalian menjuluki dengan julukanku. Ya, sama Ibu, hadis ini tidak perlu diulang penjelasannya, sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Lanjutkan hadis berikutnya pada bab yang baru, yaitu mengganti nama yang buruk menjadi nama yang baik. Ada satu hadis ya dalam bab ini. Hadis 1384. Hadithu Abi Hurairah anna Zainab kana ismuha Farrah faqila tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah menjelaskan bahwa nama asli Zainab adalah Barroh. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu hendak menyucikan dirinya? Setelah itu Rasulullah SAW menamainya Zainab. Ya, Barroh. Nama asli Zainab adalah Barroh. Barroh itu satu kata dalam bahasa Arab yang maknanya sangat baik. Yaitu dari kata bir itu baik, kalau Barroh itu sangat baik untuk wanita. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nama yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya kalau kita lihat beberapa hadis, beberapa riwayat tentang masalah perubahan nama, itu pernah dilakukan oleh Nabi untuk sebagian para sahabat dan sahabiyah. Nama-nama yang buruk itu diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang namanya Asiyah, pakai ain ya Ibu. Kalau pakai hamzah, pakai alif pakai hamzah, Asiyah itu istri Fir'aun. Ini pakai ain, Asiyah itu artinya bermaksiat, seorang wanita yang bermaksiat. Kemudian diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Jamilah. Bagus, Jamilah itu bagus. Ada namanya Huzn, sedih atau sulit, diganti dengan Sahal, mudah. Dan masih ada beberapa riwayat yang lain. Intinya memberikan nama kepada anak itu ternyata suatu yang penting. Nama-nama yang buruk yang ada pada zaman Nabi ketika ketemu dengan Nabi, maka diubah. Ya, nama anaknya dengan nama yang bagus. Makanya salah satu hak anak dari orang tua adalah mendapatkan nama yang baik. Dan salah satu bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi bahasanya kedurhakaan orang tua kepada anak. Sedangkan yang kita sering dengar adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Kedurhakaan orang tua kepada anak, yaitu ketika memberikan nama anak yang tidak sepatutnya. Maka ketika anak itu durhaka, maka ingatlah perlu evaluasi. Jangan-jangan salah satu hak yang harus diberikan kepada anak tidak diberikan. Salah satunya adalah memberi nama yang baik, Ibu. Nama yang baik yang mengandung doa. Diberi nama Abdullah, Abdurrahman. Mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang taat ya, diberikan nama yang bagus, misalnya apa gitu ya, diberikan nama-nama Nabi Ibrahim, mudah-mudahan bisa istiqomah seperti Nabi Ibrahim, diberikan nama Nabi Musa ya, Musa, Harun, Nabi kita Muhammad, itu diantara nama-nama yang bagus, yang mengandung satu motivasi yang bagus. Jangan sampai memberi nama anak sekenanya. Ya, makanya kalau tidak paham, fas'alu ahla dzikri, kita tanya kepada para ulama, nama ini bagus atau tidak. Bukan hanya lihat kerennya saja ya Ibu, ternyata namanya jelek. Ada namanya apa gitu ya, ternyata maknanya jelek. Tidak semua lafal yang ada dalam Al-Qur'an, kalau kemudian yang sifatnya kalimah-kalimah itu maknanya bagus. Iblis disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak boleh memberikan anak dengan nama iblis atau syaitan atau zalim atau mujrim, ini kan jelek. Mujrim itu pelaku kejahatan, mujrimin, tidak boleh. Maka hati-hati memberikan nama anak ya, jangan sampai
memberikan nama anak yang memiliki makna yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Kemudian di antara nama yang makruh untuk digunakan adalah nama yang seakan-akan menyatakan kesucian dirinya sendiri. Jadi misalnya Barroh, itu artinya sangat baik. Ya. Padahal kita dilarang untuk tazkiyah, mensucikan. Jadi mensucikan diri kita. Ya. Seperti dalam surat An-Najm ayat 32, ya. Fala tuzakku anfusakum. Dalam surah An-Nisa ayat 49, nanti dibaca Ibu. Itu larangan seseorang untuk menganggap dirinya suci, Jadi menganggap dirinya suci itu dilarang, termasuk penyebatan nama. Ya, penyebatan nama. Makanya ini jadi pembahasan para ulama, misal seseorang namanya Soleh. Soleh ini kan jadi menyatakan dirinya soleh, menganggap dirinya soleh, namanya Soleh. Atau siapa ya Ibu? Nama yang menunjukkan bahwa dirinya sendiri itu memuji, ya, memuji pribadinya. Itu sebagian ulama mengatakan makruh, ya, mengatakan makruh. Tetapi sebagian ulama diantaranya Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi dan sebagian ulama yang lain mengatakan ini makruh, tetapi kemakruhannya hilang ketika ia maksudkan dalam penamaan ini hanya memang penamaan saja, tidak ada maksud untuk menganggap dirinya suci. Misalnya soleh, ada nabi yang namanya Nabi Soleh juga, ya. Ada sebagian sahabat juga demikian, namanya seperti itu, ya. Ada yang namanya kalau dilihat dari sisi maknanya itu memberikan rekomendasi untuk dirinya sendiri. Saya soleh, ya. Soleh itu baik artinya, ya. Bagaimana hukumnya? Makruh. Tetapi ketika yang dimaksudkan dari nama tersebut hanya sebatas penamaan saja, tidak bermaksud untuk memberikan stempel dirinya bahwasanya dirinya itu baik, ataupun menganggap dirinya seperti itu, ataupun menganggap dirinya suci dengan nama seperti itu, maka tidak masalah. Ya, jadi nama yang sifatnya tazkiyah. Jadi misalnya seseorang namanya Karim itu yang dermawan, yang pemurah, ya, Karim. Itu kan memberikan rekomendasi untuk dirinya sendiri. Boleh atau tidak? Ya, para ulama mengatakan nama semisal ini adalah makruh, dimakruhkan. Tetapi oleh sebagian ulama dikatakan, andaikan yang dimaksudkan di sini adalah untuk penamaan saja, tidak bermaksud bahwa memang orang itu sesuai dengan namanya, maka tidak masalah. Apalagi memberi nama untuk supaya apa? Bapak Ibu, supaya termotivasi, karena nama itu adalah bagian daripada doa, dan supaya tidak ada dalam hatinya tatoyur, beranggapan sial dengan nama, maka diberikan nama yang baik. Mudah-mudahan dengan nama tersebut menjadikan dia mutafail. Mutafail itu semangat, termotivasi. Dinamai seseorang anaknya misalnya Soleh, mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Bukan maksudnya menganggap anak itu pasti soleh atau memberikan satu apa namanya, barakallahu fikum, satu tazkiyah. Tazkiyah itu menganggap suci seseorang, ya. Tapi barakallahu fikum, jadi kesimpulannya dari hadis ini, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memberikan nama anak dengan sematan nama yang baik, artinya baik, misalnya anak itu jadi Barroh bagi laki-laki, Bir bagi Barroh bagi perempuan, Bir bagi laki-laki, Soleh yang bagi laki-laki, anak perempuan Solihah, ya. Itu sebagian ulama mengatakan makruh, ya, makruh. Lebih baik kalau laki-laki dinamai nama nabi-nabi, diberikan nama penghambaan yang disandarkan kepada Allah, Abdullah. Kalau perempuan Amatullah. Kalau pemberian nama kepada anak yang artinya itu adalah rekomendasi, yaitu tazkiyah untuk dirinya sendiri, malah dimakruhkan oleh sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan, andaikan maksud daripada itu hanya sebatas penamaan saja, tidak maksud kemudian mensucikan, ya, diri, tidak tazkiyah an-nafs, maka hal itu tidak masalah. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, larangan nama raja diraja. Hadis 1385. Hadis Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhna'ul asma'i 'indallah rajulun tusamma bimalakil amlak.
Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehina-hinanya nama di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikil Amalak atau raja di raja atau Sahansyah atau raja segala raja. Barakallahu fikum. Nama Malikul Amlak, Malik, kalau seorang namanya Malik tidak masalah. Malik artinya memiliki atau raja. Ya, ada nama seorang Mas Malik, yaitu yang memiliki. Memang kita tuh memiliki, Ibu ya. Memiliki walaupun kepemilikan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Tapi tidak masalah, Malik. Tapi kalau dinisbatkan pada Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Ini tidak pas karena raja di raja itu adalah satu nama yang sangat cocok untuk Allah saja. Hadal ism la yaliku illa billah. Nama ini tidaklah cocok kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan nama ini menandingi ya nama Allah Subhanahu wa taala, menandingi pada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka nama seperti ini tidak boleh. Malikul Amlak, raja di raja. Ya, di antara nama yang dilarang dalam Islam diberikan kepada anak adalah Malikul Amlak. Kalau Malik saja boleh. Ya, Malikul Amlak, raja di raja. Karena raja di raja itu nama yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, mentahnik bayi saat lahir dan menamainya dengan nama Abdullah, Ibrahim dan nama nabi lainnya. Hadis 1386. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana ibnun li Abi Talhah yashtaki fa kharaja Abu Talhah فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وأسكن مكان وقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارث الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما وولدت غلاما قال لي أبو طلحة ihfadhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bitamarat. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama'ahu syai'un qalu na'am. Tamaratan fa'akhadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadha min fihi fa'anja'alaha fi as-sabi wa hannakahu bihi wa sammahu Abdullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anak Abu Talha sedang sakit. Ketika Abu Talha pergi, anaknya meninggal. Saat datang, Abu Talha bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim menjawab, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makan malam dan Abu Talha pun makan malam kemudian bersetubuh dengannya. Seusai jima, Ummu Sulaim berkata, anakmu telah dikuburkan. Maka keesokan paginya Abu Talha menghadap Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bertanya, kalian tadi malam menjadi pengantin? Abu Talha menjawab, ya. Beliau pun berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya. Setelah berbulan-bulan berselang, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, jagalah ia hingga engkau bawa ke hadapan Nabi SAW. Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi SAW dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa kurma. Nabi kemudian menggendong bayi Abu Talha lalu bertanya, apakah ia Anas membawa sesuatu? Para sahabat menjawab, ya beberapa butir kurma. Nabi SAW kemudian mengambil kurma dan mengunyahnya. Lantas beliau ambil kunyahan dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut sang bayi. Baru setelah itu ia memberinya nama Abdullah. Ya, para ummahat, satu kisah antara Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim, yaitu ketika anaknya sakit, Abu Talhah keluar ya. Dan pada waktu itulah anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Talhah datang menanyakan pada istrinya bagaimana keadaan anaknya, kemudian Ummu Sulaim mengatakan lebih tenang. Ya, ini bukan satu perkataan yang bohong ya, Bu. Lebih tenang, artinya memang sudah meninggal. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam untuk suaminya dan terjadi hubungan suami istri pada waktu itu. Setelah itu baru mengabarkan kepada Abu Talhah, yaitu Ummu Sulaim mengabarkan kepada suami Abu Talhah satu
yang sesungguhnya yang sudah terjadi, yaitu anaknya telah meninggal. Abu Talhah marah sampai ketika pagi harinya datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melaporkan akan peristiwa tersebut, dan Nabi Muhammad tidak menyalahkan istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan keberkahan atas apa yang terjadi antara keduanya di malam tersebut. Dan ternyata Allah menakdirkan dari hubungan suami istri tersebut lahirlah seorang anak yang mana diberi nama Abdullah, yang beri nama adalah Nabi Muhammad. Salah ditahnik ya, salah ditahnik, yaitu kunyahan kurma yang kemudian diberikan kepada anak, dioleskan ke langit-langit mulut anak ya. Ini tahnik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian memberi nama anak tersebut Abdullah. Jadi di antara kebiasaan sebagian sahabat membawa anak kecil mereka, bayi mereka kepada Rasulullah SAW, dan ditahniklah Rasulullah SAW. Maka sebagaimana pembahasan sebelumnya para ummahat terkait dengan tahnik di sini, apakah khusus bagi Nabi atau bisa dilakukan oleh semua orang? Ini para ulama juga pro kontra. Ya, ada sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi Nabi karena dikunyah di mulut ya. Kemudian kunyahan tersebut diambil dan dioleskan di langit-langit bayi. Ini tahnik. Ini tahnik. Dan ada juga sebagian ulama mengatakan tidak hanya khusus bagi Nabi, tapi ini bisa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena memang ada beberapa hal yang itu merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, seperti Nabi Muhammad mengobati sebagian sahabat dengan cara meludahinya. Itu peristiwa sebelum perang Khaybar. Rasulullah mengatakan la'atiyanna rayata godan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhu. Akan aku berikan panji perang ini besok hari kepada sosok laki-laki yang dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dirinya. Maka para sahabat semangat untuk mendapatkan jabatan tersebut, bukan karena jabatannya, tapi adalah sifat orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun mencintainya. Ini yang menarik. Sampai-sampai Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain itu sangat pengen sekali mendapatkan posisi tersebut. Ketika mereka sudah kumpul di keesokan harinya, ternyata Rasulullah bertanya, "Aina Ali? Di mana Ali?" Para sahabat menjawab, "Ali lagi sakit, yaitu lagi sakit kedua matanya." Rasulullah minta supaya Ali dijemput, dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah, kemudian diludahi kedua matanya dan sembuh seketika seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Ini kekhususan bagi Nabi, yaitu meludahi mata Ali ataupun mengobati sahabat-sahabat yang lain dengan cara yang unik ya. Ini kekhususan bagi Nabi. Termasuk ruqyah, apakah boleh kemudian meniup bagian yang sakit dengan dicampur sedikit air ludah. Ada juga sebagian ulama yang khusus bagi Nabi, ada juga yang mengatakan boleh dipraktekkan oleh para praktisi ruqyah ketika baca Al-Qur'an untuk meruqyah. Setelah membaca Al-Qur'an maka ditiupkan ya, atau meniup pada bagian yang sakit untuk dirinya sendiri atau untuk yang lain dengan sedikit campuran air ludah sedikit. Tapi barakallahu fikum, ini perbedaan para ulama ya ibu-ibu, termasuk tahnik di sini apakah khusus bagi Nabi atau umum. Tapi bagi orang yang mengambil pendapat ini sifatnya umum ya tidak masalah. Ketika anak kecil misalnya pengen ditahnik ya silahkan mengambil pendapat para ulama yang membolehkan. Andaikan tidak juga tidak masalah mengambil pendapat para ulama bahwasanya hal ini khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadis ini juga memberikan satu pelajaran tentang kebaikan bagi mereka orang-orang yang dekat dengan orang soleh, meminta doa mereka ya, sebagaimana ini anaknya Abu Talhah ditahnik oleh Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi, diberi nama Abdullah, nama yang bagus. Sehingga dalam beberapa riwayat dari keturunan Abdullah, anaknya Abu Talhah ini lahir ya 10 orang yang semuanya adalah hufadzul Quran, yang semuanya itu hafal Al-Quran. Karena keberkahan yang datang dari Allah melalui doa Rasulullah SAW. Maka jangan bosan-bosan kita minta doa kepada saudara kita, khususnya mereka orang yang terlihat taat, terlihat saleh ya ibu.
bisa jadi dia memang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya lebih didengarkan ya. Makanya orang-orang yang punya potensi doanya dikabulkan, kita itu jangan malas untuk meminta doa kepada mereka. Bahkan kepada orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu lagi dekatnya dia dengan Allah ya. Maka selain kita berkunjung dan mendoakan ke atas kesembuhan dia, maka jangan lupa juga minta supaya didoakan ya. Bahkan doa orang yang terzalimi doanya mustajabah. Tidak masalah kita minta kepada orang yang terzalimi untuk mendoakan kita atau siapapun ya yang disebutkan dalam nas terkait dengan istijabah doa mereka, kita boleh minta kepada mereka. Ya ini namanya tawasul ya Ibu. Jadi doa secara langsung boleh, tawasul juga boleh. Bukan berarti kamu nggak yakin kalau kamu dekat sama Allah. Tidak, masalahnya boleh. Jadi tawasul dengan orang soleh, ya orang soleh yang masih hidup. Sedangkan kalau orang yang sudah mati, banyak dari kalangan para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh tawasul dengan orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan fulan dan mengatakan, wahai fulan, sampaikan kepada Allah hajat-hajat saya. Datang kepada kuburan Nabi, wahai fulan, sampaikan kepada Allah hajat-hajat saya. Ini kebanyakan para ulama melarang. Ada sebagian ulama membolehkan tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Mereka mengemukakan beberapa dalil, di antaranya dalil yang diriwayatkan oleh Saif bin Umar At-Tamimi, yaitu menceritakan pada zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat namanya Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, datang ke kuburan Nabi dan mengatakan, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah hujan untuk umatmu karena umatmu itu sudah binasa. Kemudian Bilal bin Al-Harith mendapatkan mimpi supaya hal ini disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disampaikan hal itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab tidak mengingkari waktu itu. Ini sebagai dalil sebagian ulama membolehkan tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi memang hadis ini bermasalah kalau saya lihat, bermasalah kesalihannya karena Saif bin Umar At-Tamimi ini orang pakar sejarah memang, tapi tidak dalam masalah riwayat hadis. Banyak para ulama mengatakan dia seringkali meriwayatkan hadis-hadis palsu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Umar At-Tamimi otomatis tertolak karena dia seseorang yang sering meriwayatkan hadis palsu, otomatis dianggap dusta dan riwayatnya tertolak. Makanya ibu-ibu barakallahu fikum, terkait dengan tawasul kita lebih hati-hati, walaupun sebagian orang membolehkan dengan dalil hadis tersebut, tapi hadis tersebut bermasalah. Maka kalau kita ingin tawasul, maka tawasullah dengan orang yang masih hidup, minta supaya didoakan. Ini jelas tidak ada perbedaan para ulama. Datang kepada seorang kiai yang saleh, datang kepada ustadz yang saleh membawa anaknya. Makanya kalau datang orang yang saleh ke rumah, ya anak kita ada di situ, ya jangan diusir, tapi mintakan doa, ya mintakan doa kepada orang yang kita anggap saleh. Bisa jadi doanya itu lebih asma', lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya seorang yang hidup ya Ibu, seorang yang hidup. Jadi kalau orang sudah mati tidak usah diminta. Ya, walaupun tadi ada sedikit para ulama yang mengatakan boleh dengan hadis yang kami sampaikan tadi. Jadi minta langsung kepada orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan apa? Salah satu nama yang direkomendasikan oleh Nabi adalah nama Abdullah dan yang semisalnya. Abdullah itu hamba Allah. Dan diperluas lagi, Allahnya diganti dengan nama-nama yang lain. Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Qudus, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, ya, dan semisalnya. Itu nama-nama yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah ini berbarokah. Ya, berbarokah. Baik, hadis 1387. Kita baca. Hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Ulida gulamun fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin wa ta'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya
Wa kana akbar waladi Abi Musa. Ya, silakan. Bismillah. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim. Beliau juga menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya agar diberkahi. Setelah itu menyerahkannya kepadaku. Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa. Ya, di antara nama yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nama para nabi. Ya, Adam, Nuh, ya. Kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Yahya, Zakaria, dan nama-nama nabi yang lain. Ini bagus untuk disematkan kepada anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu sekalian, cucu-cucunya, itu bagus ya. Nama-nama nabi. Jadi memang ada nama-nama yang direkomendasikan dan ada nama-nama yang itu dilarang untuk disematkan minimal makruh. Di antaranya adalah nama-nama yang itu khusus bagi Allah, ya, seperti misalnya adalah Kudus. Ya, Kudus itu aslinya ya khusus bagi Allah. Khalik Kudus. Makanya kalau orang namanya Abdul Khalik, yang bisa kita panggil lengkap Abdul Khalik, Abdul Kudus. Kalau yang lain, ya misalnya Aziz itu di antara nama Allah Al-Aziz. Tapi kalau orang namanya Aziz saja ya nggak apa-apa, karena itu satu sifat yang isytirak, yang berserikat di dalamnya Allah dan makhluknya. Jadi nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama yang merupakan sifat khusus bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam hadis disebutkan ana sayyidu walad ibni Adam. Saya adalah sayyid, ya, anak Adam. Ya, nggak boleh seseorang namanya sayyid walad ibni Adam. Ya, nggak boleh. Ya, atau seseorang namanya nabi. Ini tidak boleh. Ataupun memberikan nama kepada anak yang mengandung sifat penghambaan yang dinisbatkan kepada selain Allah, walaupun kelihatannya Islami. Ada namanya Abdul Syams. Dalam kitab-kitab sirah kita sering dapatkan nama-nama sebagian orang jahiliyah itu ada sifat penghambaan yang disandarkan kepada selain Allah. Abdul itu hamba, Asyams itu matahari. Abdul Syams tidak boleh. Abdul Qamar tidak boleh. Saya pernah mendengar juga salah satu seseorang namanya Abdul Bashar, hambanya manusia. Al-Bashar itu manusia, Abdul Bashar. Jadi tidak sembarangan memberi anak nama Abdul, hamba, kemudian dinisbatkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Hamba siapa ya? Abdul siapa gitu ya. Misalnya Abdul Hanif. Ya. Al-Hanif nggak ada nama Allah namanya Al-Hanif. Ya, kalau Abdul Hanif boleh, hamba yang lurus. Ya, jadi nama yang mengandung sifat penghambaan yang dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun juga sebagian ulama menyebutnya atau menyebutkan nama-nama yang dimakruhkan, diantaranya adalah nama-nama malaikat. Jibril gitu ya, Mikail, Israfil, itu makruh. Ya, makruh menyematkan anak dengan nama-nama malaikat. Punya anak namanya Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, mungkar, nakir. Sebagian ulama mengatakan makruh, ya, makruh, larangannya sifatnya makruh. Ataupun juga sebagian ulama juga memakruhkan nama-nama surat Al-Quran, walaupun ini juga perlu dirinci ya, karena dalam Al-Quran dari surat Maryam itu ya, ada yang mengatakan makruh memberikan nama seperti Toha, Yasin, wallahu a'lam bishawab, itu disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, ataupun juga nama-nama yang makruh oleh sebagian ulama adalah nama-nama yang disandarkan pada nama Islam atau agama, ad-din gitu ya. Saifuddin, Bahruddin, itu ternyata sebagian ulama juga memakruhkan. Dan nama-nama yang menyerupai nama-nama orang kafir, ya, misalnya Yohanes itu kan identik dengan orang-orang Kristen, maka ya jangan kasih nama seperti lebih baik Yunus, jangan Yohanes, Yunus Islam. Ya. Ini nama-nama yang
perlu dihindari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai tambahan terkait dengan nama-nama yang makruh sebelumnya, yang tadi misalnya nama yang mengandung tazkiyah, yaitu penetapan akan kesucian terhadap dirinya sendiri, ya walaupun tadi sebagian ulama juga mengatakan boleh kalau maksudnya hanya penamaan saja. Kemudian nama-nama yang mengandung makna yang hanya sosok dan pantas bagi Allah, Malikul Amlak, dan nama-nama yang lain yang kami sebutkan, ini termasuk nama-nama yang dimakruhkan. Sebaliknya, nama-nama yang direkomendasikan oleh Nabi, pertama adalah nama-nama yang ada unsur penghambaan yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, dan semisalnya. Kemudian nama-nama Nabi. Ya, nama-nama Nabi itu baik untuk diberikan, dan ini langsung rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya 1388. Hadis Asma radhiyallahu anha annaha hamalat bi Abdullah bin Zubair. Qalat fa khastu wa ana mutimun fa ataitul Madinah fa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Qubba'in thumma ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hajrihi thumma da'a bi tamratin fa madaghaha thumma tafala fi fihi fa kana awwala shay'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma hannakahu bi tamratin thumma ja'alahu wa baraka alaihi wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Ketika Asma radhiyallahu anha sedang mengandung Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku keluar menuju Madinah saat usia kandunganku memasuki usia yang sudah sempurna. Aku singgah di Kuba, lalu melahirkan di sana. Kemudian aku membawa bayiku ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuletakkan di buayannya. Beliau lantas meminta sebutir kurma dan mengunyahnya, kemudian meludahkannya ke mulut bayiku sehingga yang pertama kali masuk ke rongga mulutnya adalah air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma atau memasukkan kunyahan kurma ke bagian depan tenggorokannya sebelah atas, lalu mendoakan keberkahan kepadanya. Dialah anak yang pertama kali lahir dalam Islam." Iya. Baik, barakallahu fikum, para ummahat, ini pembahasan lagi terkait dengan tahnik ya. Makanya nanti coba akan saya cari terkait dengan tahnik, apakah dilakukan oleh selain Nabi pada zaman sahabat ya. Kalau dilakukan oleh selain Nabi, ini sebagai dalil yang kuat bahwasanya tahnik itu memang tidak khusus bagi Nabi. Tetapi kalau tidak ada, mungkin pendapat ulama yang mengatakan khusus bagi Nabi juga kuat. Ala kulli hal, para ummahat, ini permasalahan yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan. Tapi memang terkait dengan masalah barokah, mengambil barokah dari Nabi itu barokah keilmuan beliau, keberkahan yang terkait dengan fisik beliau, rambutnya, bahkan air liurnya, itu keringatnya, itu adalah barokah, bisa diambil dan dijadikan sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perang membawa pedangnya Nabi, berjalan dengan sendalnya Nabi, pakai jubahnya Nabi, pakai sorbannya Nabi. Kalau itu memang benar-benar peninggalan Nabi dan jelas, maka boleh. Tapi tetap kita yakini keberkahan itu Allah yang berikan. Bukan benda tersebut yang berikan secara langsung, tidak, Allah yang memberikan keberkahan. Karena keberkahan itu Allah titipkan kepada sebagian hamba-hambanya. Keberkahan pada fisik Nabi, keberkahan pada masjid, keberkahan pada Ka'bah, ya, maka tata cara mengambil berkahnya sudah diatur. Kalau masjid, keberkahan yang kita bisa ambil dengan cara kita bermunajat, kita beriktikaf, banyak zikir di sana, bukan dengan cara kita sendiri, ibu-ibu. Kita ambil barokah dari masjid, misalnya dengan cara kita memeluk tiangnya, mengusap-ngusap temboknya, dicium, dijilat, ya, itu tidak seperti itu caranya. Makanya Ka'bah walaupun barokah, maka cara mengambil barokahnya ya kita tawaf, kita menyentuh, mengusap sebagian daripada Ka'bah, mengusap misalnya rukun yamani, mencium hajar aswad atau mengusapnya, ya. Tapi tidak kemudian diusap semuanya, tidak. Boleh menempelkan tubuh ke Ka'bah, misalnya di Multazam, yaitu bagian tempat antara pintu Ka'bah dengan hajar aswad, yang menempelkan badannya boleh di situ. Tapi tidak boleh kemudian kita mengambil barokah dari satu benda kecuali
Benda tersebut memang secara nas diberkahi oleh Allah, kemudian kita yakini keberkahan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan cara yang benar. Ya, terkait dengan tabaruk selain kepada selain Nabi. Ini menjadi pro kontra sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tabaruk dengan selain Nabi itu bukan dengan fisiknya, bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmu dan kesolehannya. Kita tunjuk dengan para ulama, berkahnya itu muncul dari ilmunya, kesolehannya, ya, bukan dari fisiknya. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan ini dikiaskan kepada Nabi. Kalau Nabi itu barokah fisiknya, maka para ulama yang mereka adalah pewaris para Nabi, mewarisi keberkahan dari Nabi. Makanya sisa minumnya Ustadz, sisa minumnya Kiai buat rebutan karena dianggap itu barokah. Itu memang terjadi pro kontra. Bahkan kuburan orang soleh itu berbeda dengan kuburan orang biasa. Berdoa di kuburan orang soleh itu ada barokahnya. Ini menurut sebagian para ulama. Ala kulli hal ini memang menjadi pro kontra ya, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini. Walaupun kita tidak dapatkan para sahabat tabaruk dengan Abu Bakar, dengan Umar. Maka hal ini hati-hati, walaupun kita juga memberikan ruang kepada orang lain dalam hal ini, misalnya orang menganggap barokah ya, orang soleh, barokah para kiai, para ustadz. Ini memang satu pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama. Tapi sebagian ulama menghati-hatikan, artinya tabaruk ngalap berkah terkait dengan makhluk itu selain Nabi bukan tabaruk dengan zatnya, tapi dengan sifat yang baik pada dirinya. Sedangkan Nabi memang khusus Ibu, maka air liurnya barokah. Ya, jadi minyak kurma campur liurnya dioleskan kepada mulut bayi, ya ini barokah. Karena liur Nabi. Kalau liur selain Nabi, ya ini jadi perbedaan para ulama. Makanya sekali lagi, teknik yaitu mengunyah kurma kemudian dioleskan ke langit-langit bayi, langit-langit mulut bayi ya, itu ada dua pendapat, ada mengatakan ada khas Nabi, ada yang mengatakan ini khusus bagi Nabi, ada yang mengatakan ini umum, tidak hanya berlaku bagi Nabi, artinya boleh dilakukan oleh selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya Ibu-ibu 1389. Hadis Sahl bin Sa'din qala utiya bil Mundhir bin Abi Usaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid fawada'ahu ala fakhidhi wa Abu Usaid jalis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi fa amara Abu Usaid bi ibnihi fahtumila min fakhidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fastataqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ayna as-sabi فقال أبو سيد قال بناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Sa'ad berkata, Al-Munzir bin Abu Usaid dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ketika ia baru dilahirkan, beliau meletakkan bayi itu di pangkuannya. Sementara itu, Abu Usaid duduk di dekat beliau. Tampaknya perhatian Nabi tertuju penuh kepada sesuatu yang berada di hadapannya. Melihat hal itu, Abu Usaid menyuruh seorang untuk mengangkat anaknya dari atas paha Nabi SAW dan memindahkannya. Ketika Nabi selesai dari urusannya, beliau bertanya, "Mana bayi itu?" Abu Usaid menjawab, "Kami telah memulangkannya, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Siapa namanya?" Abu Usaid menjawab, "Fulan." Lalu beliau bersabda, "Tidak, namanya adalah Al-Munzir." Dengan demikian, beliau telah memberinya nama Al-Munzir pada hari itu. Ya, hadis ini juga menunjukkan salah satu kebiasaan Nabi adalah memangku anak kecil. Jadi, Masya Allah, bahkan ada satu riwayat yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah ketika memangku anak kecil itu pipis, Ibu. Dan Rasulullah biasa seperti itu. Biasa artinya bukan sosok yang kemudian jauh dari umatnya. Ya, sosok pemimpin yang sangat akrab dengan umatnya. Kalau ada orang yang datang kepada Nabi bawa anak kecil langsung dipangku, didoakan. Masya Allah. Ini satu kebiasaan yang bisa kita tiru ya. Khususnya para ustadz. Masya Allah. Ini saya juga baru ngeh ya. Di antara kebiasaan Nabi, kalau didatangkan anak kecil, anak itu langsung dipangku, dideketin, Masya Allah. Sampai dalam hadis ini ketika anak itu diambil, karena Rasulullah sibuk, nggak ngeh. Ketika sudah
Selesai baru tanya, "Lah, anak yang saya panggil tadi mana?" gitu kan. Sudah dikembalikan ya Rasulullah. Ya ini mudah-mudahan kita bisa praktekkan ya ketika kita dekat dengan anak kecil, anak dari saudara kita kaum muslimin, kita harus kepalanya ya. Kalau masih kecil ya digendong sesaat, didoakan. Doa kebaikan untuk saudara kita adalah doa kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Ternyata ini kebiasaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dipipis ini tuh satu yang biasa. Sampai suatu saat ketika beliau dipipisin oleh anak bayi laki-laki, beliau minta ya supaya dipercikin. Ya kain Nabi cukup dipercikin. Ya sehingga disimpulkan satu hukum fikih bahwasanya pipisnya anak bayi laki-laki yang usia belum sampai 2 tahun dan belum konsumsi selain ASI, maka najisnya adalah najis yang ringan, tidak perlu dicuci dan dialirkan air, tapi cukup dipercikan. Masih tersisa ya nggak apa-apa, karena itu rukhsah, keringanan di dalam syariat. Ya, berbeda dengan pipis bayi anak wanita. Pipis bayi ya, bayi wanita itu najisnya najis pertengahan, dicuci sebagaimana najis-najis yang lain. Berbeda dengan najis yang mughalladhah seperti jilatan anjing, yaitu tingkatan paling tinggi ya ibu-ibu. Tetapi kalau najisnya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum konsumsi selain ASI dan usianya di bawah 2 tahun, maka dicuci boleh, cukup dipercikin air juga boleh. Kenapa demikian? Karena bayi laki-laki pada waktu itu adalah bayi kebanggaan daripada keluarganya dan disukai. Jadi sering pindah dari satu pangkuan ke pangkuan yang lain, sehingga kalau dibersihkan pipisnya seperti najis yang lain, maka akan memberatkan. Maka sesuatu yang berat itu akan mendatangkan kemudahan. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, di antara nama yang direkomendasikan oleh Nabi adalah mundir. Bahasa Arabnya al-mundir. Kalau kita orang Indonesia ya mundir gitu saja, mundir. Nama anak namanya mundir. Siapa nama anak ini? Fulan. Rasulullah mengatakan tidak. Namanya adalah mundir. Akhirnya nama anak itu diganti dengan nama mundir. Mundir itu artinya memberi peringatan. Andaro yundiru, memberi peringatan. Mundirun, orang yang memberikan peringatan. Hadis 1390. Hadisu Anasin qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalahu Abu Umair wa qala ahsibuhu atini wa kana idza jaa qala ya Abu Umair ma fa'ala Nugair nugarun kana yal'abu bih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas berkata, Nabi SAW adalah sosok yang paling mulia akhlaknya. Aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair. Kala itu ia habis disapi. Dan apabila engkau datang, maka beliau akan bertanya, "Hai Abu Umair, bagaimana kabar Nugair, burung pipitnya?" Abu Umair memang senang bermain dengannya. Ya. Jadi Abu biasanya itu kunyah, tapi terkadang menjadi sebuah nama. Ya, seperti seseorang dia anak namanya Abu Bakar. Ya, namanya Abu Bakar memang, bukan satu kunyah. Ada satu anak namanya adalah Abu Umair. Ya, aku miliki saudara bernama Abu Umair. Ya, jadi ini juga satu nama ya, satu nama yang bagus ya, Umair, Abu Umair, ya Umair. Umair itu Umar yang kecil. Umair itu Umar yang kecil. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab akan tahu ya Ibu, nama dan perubahan dalam bentuk yang lain ya. Junaid, Jundun, Junaid. Jadi ini satu hadis yang menyebutkan salah satu nama yang kelihatannya Rasulullah suka ketika datang kepada beliau. Beliau selalu manggil ya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Ya, wahai Abu Umair, apa kabar? Bagaimana kabarnya Nugair, burung pipitnya? Karena Abu Umair itu sering main dengan burung pipitnya, masya Allah. Ini indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak segan-segan Nabi Muhammad ketika naik kendaraannya bertemu di jalan dengan anak kecil, beliau turun
dan tanya kabarnya anak kecil itu turun dari kendaraannya dan saling ditanya kabarnya, Masya Allah. Sebagaimana Abu Umair ini datang ya, hai Abu Umair, bagaimana kabarnya si Nugair gitu ya. Jadi menunjukkan Rasulullah itu orangnya hangat bahkan terhadap anak kecil sekalipun. Ini akhlak yang bagus sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menirunya ya ibu-ibu, sayang terhadap anak kecil gitu ya, care gitu, hangat kepada mereka gitu. Karena memang anak kecil, apalagi mereka belum mukallaf ya, belum dibebani satu beban syariat perintah dan larangan, makanya agak lebih longgar ya, agak lebih longgar walaupun kita latih untuk iltizam, komitmen terhadap syariat, tapi tetap yang mubah adalah yang mubah ya. Misalnya ya anak kecil diperintahkan sholat umur 7 tahun, 10 tahun baru dikencengin gitu ya. Jadi ada fase-fase di mana memang mereka itu anak kecil. Anak kecil yang masih kecil, umur 5 tahun ya tidak masalah lah dipakein kerudung biar biasa. Mungkin sebagian orang pakai cadar biar biasa, tapi ya boleh-boleh saja ya, tidak pakai kerudung ya biasa. Anak kecil biar ya dia mengambil masa-masa anak-anaknya. Tapi mungkin sebagian akhwat dan umahat mendandani anaknya dengan kerudung cadar ya nggak masalah, silahkan, nggak usah dikomen ya. Tapi andaikan tidak ya nggak masalah, dia ngambil yang mubah. Andaikan mereka mengangkat seperti itu ya biar mungkin membiasakan anaknya, karena memang lingkungan kita itu tidak seperti lingkungan di Timur Tengah ya, yang mana anak-anak itu ketika dewasa mereka ya tentunya nggak enak kalau misalnya membuka wajah mereka atau membuka kepala mereka. Makanya tidak semua orang yang pakai jilbab atau pakai cadar di kalangan mereka itu karena komitmen di atas agama mereka, tidak. Ada karena adat kebiasaan. Sehingga ya kalau mereka pergi ke negara lain ya akhirnya lepas cadar, lepas jilbab ibu, dan itu saya saksikan sendiri. Ya ketika sudah sampai di bandara saja, bandara negerinya saja udah lepas tutup kepalanya ya kelihatan. Jadi bukan karena dia iltizam terhadap agamanya. Makanya kalau ketemu dengan orang bercadar di luar itu ya belum tentu itu atas dasar komitmen dia di atas agamanya. Berbeda dengan negeri kita tentunya. Jadi orang pakai jilbab besar aja menunjukkan insya Allah ini bagian daripada kebaikannya. Apalagi pakai hijab, pakai cadar ya. Ya kembali pada bagian ini ibu-ibu. Jadi anak kecil tetap mereka tidak mukallaf, belum mukallaf, kita berlakukan istimewa, anggap mereka sebagai raja dan ratu ya, anak-anak itu ya raja dan ratu ya. Jadi mereka mencium tangan kita dan kita cium tangan mereka ya, kita betul-betul anggap mereka raja dan ratu. Memang belum mukallaf, artinya beri masa-masa mereka ya keleluasaan, tapi tanpa menghilangkan usaha kita untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Tapi satu sisi tetap kita ingat bahwasanya mereka adalah orang-orang makhluk-makhluk Allah yang belum mukallaf, yang belum diberikan beban perintah dan larangan. Baik para umahat, saya kira mungkin cukup ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita masuk bab baru tentang masalah meminta izin masuk rumah, ya, adab-adab dan akhlak-akhlak ketika orang hendak memasuki rumah orang lain, ya, salam dan semisalnya, ada bertamu, bagaimana tamu dan masa bertamu itu berapa hari. Nanti coba kita akan menggali hal-hal tersebut pada hadis-hadis, akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum ditutup kita buka tanya jawab, kami persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk Ustaz Taki yang sudah menyampaikan ilmunya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ustaz, saya tanya ya Ustaz. Ustaz, bagaimana kan saya pernah dengar kalau misalnya berdoa bersama-sama itu tidak boleh ya Ustaz. Tapi kadang-kadang seorang ulama juga memberikan doa yang diikuti dengan jamaahnya Ustaz. Jadi
pada saat apa doa itu boleh dilakukan bersama-sama dan pada saat apa doa itu tidak boleh dilakukan bersama-sama, Ustaz? Iya, kalau doa bersama-sama ya tidak ada kata nggak boleh secara mutlak nih. Mhm, Doa itu kapan saja dan dilakukan bagaimana itu mhm, boleh itu. Kecuali memang itu doa sendiri ya, nggak boleh bareng-bareng gitu. mhm, Misalnya dalam majelis seperti ini diakhiri sebelum doa kafaratul majelis saya berdoa diaminkan oleh ibu-ibu boleh-boleh saja. Nggak ada mhm, contohnya. Kalau nggak ada contohnya belum tentu nggak boleh. Artinya seperti itu. mhm, Jadi tidak mhm, semua yang nggak ada contohnya nggak boleh. Ada yang kita ambil secara umum. Kita berdoa minta maaf. Jadi ada ketika ada orang berdoa, ya. Nanti permasalahannya adalah doa bersama baca sholat. Baca sholat itu mhm, boleh zikir bareng, kemudian doa, doa kan itu menjadi pro kontra para ulama. Ada yang mengatakan tidak, mhm, eh, sholat sendiri-sendiri. Ada yang katakan boleh. Pada zaman Nabi zikirnya itu keras dan ketika zikir diangkat suaranya nanti akan menyatu suaranya, nggak mungkin yang pojok mengatakan subhanallah, yang pojok mhm, nggak mungkin, mhm, pasti akan bagaimana takbir dulu mhm, pasti nyatu, ketika diangkat suaranya pasti nyatu. Lalu bagaimana dengan doa bersama, ya intinya doa bersama atau tidak sebagian ulama mengatakan boleh. Makanya yang jadi pro kontra mungkin pada kondisi tertentu seperti ba'da sholat apakah doa bersama boleh juga. Mhm. yang lain boleh Ibu, misalnya dalam majelis ini sebelum doa kafaratul majelis misalnya Ustadz mohon doanya Ustadz gitu ya, kita doa bareng-bareng sahabat doa dan diaminkan, nggak ada larangan sama sekali. Boleh ya Ustadz ya. Masih pro dan kontra ya. Kecuali kalau memang pada sholat karena memang katanya punya tergantung hajatnya masing-masing ya Ustadz ya. Nah, tergantung hajat Dengarnya masing-masing. seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada jamaah yang memintakan tolong Ustadz didoakan, saya si fulan sedang sakit, itu bersama-sama itu boleh ya Ustadz ya? Boleh ya? Sangat, Oh, ya. sangat. Oh, iya. Ya, Baik. secara umum boleh Bu, tapi ada beberapa kondisi yang itu pro kontra ya. Jadi contohnya di antara pro kontra, makanya kita tidak terlalu kenceng dalam hal ini karena memang ada yang mengatakan boleh, yang kalau dilarang gitu kan, ya kita juga kerepotan. Iya, betul, betul. Itu yang jadi pro kontra, sedangkan kondisi yang lain secara umum boleh. Doa sendiri, Hmm. didoakan orang kemudian yang hadir mengamini gitu kan. Boleh ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ah, ya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Ustaz, mengulang di hadis 1381, Ustaz, yang kunyah itu ya Ustaz. Kalau yang menurut Imam Syafi'i itu kan hukumnya makruh ya Ustaz. Jadi dinisbatkan kepada. Terus kalau Imam Malik itu kan memang dibolehkan. Satu lagi siapa Ustaz? Imam Al-Rafi'i ya, Imam Ar-Rafi'i itu termasuk juga dibolehkan. pemutus Syafi'i. Beliau merinci Oh, Ar-Rafi'i merinci. kalau namanya Muhammad tidak boleh Hmm, kunyah Qasim. Jadi kan tuh. mirip banget itu. Namanya Iya. Muhammad kayak Nabi kita, Mm-mm. kemudian kunyah Abdul Qasim sama dengan Nabi kita. Ya, itu Mm-mm. nggak boleh itu. Sedangkan kalau Oh. namanya Muhammad, misalnya namanya Umar, Mm-mm. kunyahnya Qasim ya jelas beda kan. Umar bukan nama Iya. Nabi. Kalau namanya sama dan itunya sama ya, jadi tidak boleh ya Ustadz dirinci ya. Baik, baik, baik. Ya, baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau masih silakan. Kayaknya tidak ada ya Ustadz. Alhamdulillah. Kayaknya tidak ada Ustadz, tidak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, insya Allah teman-teman bisa memahaminya dan insya Allah tetap terus istiqomah di dalam kebaikan dan terus Allah mudahkan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu sehingga terus mendapatkan ilmu-ilmu yang memang bermanfaat dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, sebelum kajian ini kita sudahi, mari sama-sama kita akhiri dulu dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakallahu khair Ustadz dan jazakumullahu khair untuk teman-teman yang sudah hadir di majelis ilmu ini.